Sahabat alam niaga yang berbahagia, di Sunda orang lebih mengenal wayang golek dibandingkan wayang kulit. Begitu juga toko punokawannya juga berbeda dengan toko wayang kulitnya. Sebelum lanjut, sempatkan dulu dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan share. Dan terima kasih bagi yang sudah like, subscribe, dan komen. Wayang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan seni dan budaya Indonesia sejak zaman kerajaan. Seiring berjalannya waktu, kesenian ini telah mengukir jejak sejarah dan membangkitkan nilai-nilai budaya serta warisan selama berabad-abad. Saat ini, wayang juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Wayang memiliki bermacam-macam jenisnya. Di tanah Sunda, wayang yang menjadi ciri khas di Jawa Barat adalah wayang golek. Sedangkan wayang kulit kurang populer di tanah Pasundan. Wayang golek merupakan seni pertunjukan 3 dimensi berbahan dasar kayu yang diukir menyerupai manusia, kemudian didandani dengan kain-kain sebagai busana yang membuatnya menjadi lebih menarik. Pertunjukan wayang golek biasanya dimainkan oleh seorang dalang yang diiringi oleh alat musik gamelan. Dalang juga bertugas menceritakan kisah yang terkait dengan lakon yang dimainkan serta menyisipkan petuah atau nasihat kehidupan di dalamnya. Kehadiran wayang golek tidak dapat dipisahkan dari keberadaan wayang kulit. Penyebaran wayang di Jawa Barat menguat pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak, kemudian disebarluaskan para wali Songo. Wayang golek pertama kali diperkenalkan oleh Sunan Kudus pada tahun 1583 sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Sunan Kudus membawakan cerita kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai Islam, diselingi dengan humor untuk memikat perhatian para penonton. Sunan Gunung Jati juga memanfaatkan pagelaran wayang kulit sebagai media dakwah untuk memperluas penyebaran agama Islam. Pada awalnya, wayang golek hanya digunakan oleh santri dan ulama. Namun, ketika cicit Sunan Kudus, Panembahan Ratu, yang memerintah tahun 1640 sampai dengan 1650, memimpin Kesultanan Cirebon, pertunjukan wayang golek mulai populer di tanah Pasundan. Pangeran Girilaya, yang memerintah tahun 1650 sampai dengan 1662, turut memperluas popularitas wayang golek saat memerintah. Seiring dengan dibukanya Jalan Raya Dendels, wayang golek tersebar luas ke seluruh penjuru Jawa Barat. Wayang golek menyimpan beragam makna filosofis, baik dari segi pewarnaan, bentuk, maupun dalam pertunjukannya. Wayang golek mengandung makna simbolik, di mana watak manusia terdiri atas 2, yaitu watak baik dan watak jahat. Setiap karakter dalam cerita wayang golek memiliki ciri khas dan sifat unik yang saling melengkapi untuk mengembangkan alur cerita. Cerita wayang golek bersumber pada kitab Ramayana dan Mahabharata. Kemudian oleh dalang, cerita dikembangkan sesuai dengan tradisi dan keadaan masyarakat. Saat ini, wayang golek lebih dominan sebagai pertunjukan rakyat. Wayang memiliki fungsi yang relevan dengan kebutuhan spiritual maupun material. Wayang golek kerap hadir ketika ada perayaan, hajatan, khitanan, pernikahan, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, wayang golek masih tetap digemari oleh masyarakat Jawa Barat, baik tua ataupun muda. Media utama pergelaran wayang golek adalah boneka yang terbuat dari kayu, umumnya jenis kayu yang ringan, ditatah, diukir, dicat, diberi busana dan karakter sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Badan wadah wayang golek sebenarnya dapat dipisah-pisah menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala beserta leher, tangan, dan badan. Ketiga bagian tersebut dibuat secara terpisah untuk kemudian disambungkan sehingga bentuknya tampak utuh seperti manusia. Bagian leher dan kepala disambungkan oleh bambu yang telah diraut kurang lebih sebesar jari kelingking sehingga wayang tersebut dapat menengok ke kiri dan ke kanan seperti manusia. Bagian bawah dari bambu itu diruncingkan, menembus badan wayang sampai ke bawah dan akhirnya berfungsi sebagai kaki yang akan ditancapkan pada batang pisang sehingga dapat berdiri kokoh. Dari bagian pinggang ke bawah, dipasang kain yang berbentuk sarung sehingga tangan dalang yang memegang bambu tadi tidak terlihat dari luar. Bagian tangan dibuat terpisah terutama pada sendi bahu dan sendi siku. Sendi-sendi itu dihubungkan dengan benang tali sehingga wayang tersebut dapat bergerak menyerupai manusia. Bagian tangan tokoh-tokoh wayang tertentu diberi kelat bahu atau gelang. Bagian tubuh wayang penuh dengan manik-manik, anting telinga, badung atau hiasan punggung, keris dan sebagainya. Adapun bentuk badan raut wajah, pakaian, hiasan, disesuaikan dengan karakter dan kedudukan tokoh wayang yang bersangkutan.
Dalam wayang golek, terdapat banyak tokoh. Nah, tokoh yang sangat populer dan akan selalu muncul dalam pementasan adalah tokoh Punokawan yang terdiri Semar, Cepot, Gawala, dan Garang. Nah, ternyata ada perbedaan besar loh antara Punokawan di wayang golek di Sunda dengan wayang kulit di Jawa Tengah. Demikian sahabat alam niaga yang berbahagia, sekilas tentang wayang golek. Nantikan video selanjutnya tentang tokoh Punokawan dalam wayang Sunda dan perbedaannya dengan wayang kulit di Jawa Tengah. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan share.